Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulullahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law kana fihima alihah illallah la fasadata fasubhanallah rabbil arsy amma yasifun. Wa qala aidan fi suratil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, asyaddu 'alar rahmani 'itiyya. Wa qala aidan fi suratil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ibadiyalladzina asyraku ala anfusihim la naqtatu mir rahmatillah. Wa qala aidan fi suratil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, qul id'ullaha awid'ur rahman. Wa qala aidan fi suratil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, fa wa rabbik lanahsirannahum wasyayatin thumma lanahdirannahum hawla jahannama jisiyya. Wa qala aidan fi suratil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Qala nabi, bismillahirrahmanirrahim, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan wa man ahsaha dakhalal jannah. Innallah witrun yuhibbul witra. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul aliyul azim. Berlindung kita kepada Allah dari segala bentuk godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, andai kata keduanya, langit dan bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya akan binasa. Maha suci Allah, Tuhan pemilik arsy dari segala sifat-sifatnya. Di dalam surat lain Allah berfirman, kedurhakaan rahmannya Allah diganti dengan kedurhakaan. Di dalam surat lain Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang ingkar, janganlah berputus asa dari rahmatnya Allah. Di dalam surat lain Allah berfirman, panggillah Allah, katakanlah Muhammad, panggillah Allah atau panggillah Ar-Rahman. Dalam surat lain Allah berfirman, demi Tuhanmu Muhammad, kelak mereka akan kami kumpulkan nanti dengan para setan
dan kami mendekatkannya ke dalam neraka dengan cara merangkak. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1 kata Nabi, mi'atan illa wahidan kata Nabi, 100 kurang 1. Bagi siapa menghafalnya kata Nabi, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Sesungguhnya Allah itu esa dan menyukai yang ganjil. Esa itu kan satu, satu itu ganjil, dan menyukai yang ganjil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-22, surat Maryam 68-69, surat Al-Isra ayat 110, kemudian surat Az-Zumar ayat yang ke-53, hadis Bukhari dan Muslim. Yang kami hormati Bapak Ibu para pimpinan dan karyawan Yayasan Semen Padang, kemudian Bapak Ibu para umumnya lah, jamaah wirid yang tidak bisa saya sebut nama satu persatu. Tiada kata yang patut kita ucapkan, yakni alhamdulillah di atas nikmat dan karunia yang begitu besar Allah berikan kepada kita, karena nikmat dan karunia itu bagaikan gelombang di atas samudra lautan yang luas yang mengalir dalam kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi telah membebaskan kita dari blind spot kehidupan di dunia ini. Andai kata Islam itu seperti ruangan, seperti bangunan SPH ini, banyak ruangan-ruangan di dalamnya, sudah dapat dipastikan Bapak Ibu tidak ada ruangan yang tidak dijelaskan oleh Nabi. Begitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya tentang kehidupan ini. Ba'aka bakini Pak, lai sihat-sihat saja. Ibu, lai sihat-sihat saja Ibu. Sebelum kita masuk ke materi yang telah di request, saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, jangan lupa melaksanakan puasa 6. Man shoma Ramadhana thumma atbahu sittah min Syawal kana kasyamid dahr. Siapa yang telah berpuasa Ramadan, puasa Ramadan dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama berpuasa setahun penuh. Ibu, bapak, siapa yang sanggup puasa setahun penuh? Tidak ada yang sanggup. Yang 30 hari petang saya banyak kawan yang kau 3 hari lah kau kunun pun setahun penuh Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu telah puasa bulan Ramadan dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, dapat pahala puasa setahun penuh. Mana dalilnya? Manja bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah balas 10 kebaikan. Jadi ibu bapak, amal soleh yang kita lakukan itu Bapak dan Ibu tidak kurang balasannya Allah berikan dari 10 kebaikan. Kita puasa 30 tambah 6 hari di bulan Syawal, total 36, maka dikali 10 sama awak puasa setahun penuh, totalnya 360. Ibu bapak, Syawal ini berakhir pada tanggal 17 April. Asia yang alun ansu aja cie Bapak Ibu. Hanya kalau ndak diansu barek beko di penghujung Bapak Ibu terpaso berleret kan. Ambo alhamdulillah lah diansu aja Bapak Ibu. Karena halal bihalal kok banyak benar. Kalau ndak diansu dan ya awak deh. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, ceramah-ceramah saya sebelumnya itu lebih banyak membahas tentang ihsan. Saya lebih banyak membahas tentang berbuat baik,
lebih banyak mengemukakan tentang akhlak. Lalu disampaikanlah bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umat ini, memerintahkan kepada kaum muslimin agar berakhlak dengan akhlak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian timbullah ada usul dari pimpinan kita dari Yayasan Semen Padang ini. Bagaimana kalau ceramah berikutnya Ustaz kita membahas tentang Asmaul Husna, mendalami Asmaul Husna. Bagi kami yang menyampaikan, ini sangatlah rancak Bapak Ibu, bagus. Karena kalau kita bicara tentang Asmaul Husna, berarti kita berbicara bagaimana kita mengenal Allah, atau yang disebut dengan ma'rifatullah. Iko agak tasawuf ke jiwa leko. Bapak Ibu, jadi kalau kita betul pada kesempatan kali ini membahas Asmaul Husna, bagaimana kita mendalami Asmaul Husna itu untuk kita dapatkan ilmunya, kita bawa pulang dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, lebih-lebih kita bekerja di tempat kerja kita ini. Nah, ibu bapak, kami harapkan kok ada nanti kantuk yo ditahan lu, karena kok gak payah memahami yo Pak Ibu. Kalau ndak pakai guru payah memahami yo Pak Ibu. Beko kok terputus, beko kan ibu ambo menyampaikan asyik tu ibu telah tak kaluk selai. Beko lah selesai set jago le kan. Artinya terputus, tidak sampai beko do. Beko akan nampak beko kalimatnya Bapak Ibu yang agak sulit tuh. Begini, saya memulainya dengan narasi seperti ini Bapak dan Ibu. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Ini mulai nih. Allah Subhanahu wa taala seringkali, bahkan hampir selalu memperkenalkan dirinya dengan dua cara. Apa itu? Pertama, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dalam bentuk yang dikenal oleh manusia. Kemudian dalam keterbatasan manusia. Ibu bapak, kenapa harus dalam bentuk yang dikenal oleh manusia dan dalam tahapan keterbatasan manusia? Agar manusia itu dengan mudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah diperkenalkannya, Allah kunci. Apa kuncinya? Laisa kamislihi syai'un, kata Allah, kata Nabi. Tidak menyerupai dengan sesuatu apapun. Jadi Bapak dan Ibu, walaupun kita telah mengenal nanti Allah dalam bentuk yang kita kenal, dalam keterbatasan kita, Allah kunci supaya awak tidak salah dalam memahaminya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai dari segala apapun, baik dari segi zat, baik dari segi sifat maupun perbuatan-perbuatan. Apapun yang ada di dalam pikiran manusia tentang Allah, yakinlah Allah tidak seperti itu. Hati-hati Bapak Ibu. Sebagai contoh, wa huwas samiul basir, dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Tetapi bagaimana cara Allah melihat dan mendengar itu tidak sama dengan melihat dan mendengarnya makhluk. Jadi Allah itu begitu, tapi yakinlah Allah itu tidak seperti itu. Ibu bapak yang kami muliakan, baik, kita masuk merujuk kepada Al-Quran. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran Pak Ibu, kalau kita mengambil dasar dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya dalam bentuk yang kita kenal dan dalam keterbatasan kita. Pertama kali Allah sampaikan di dalam surat Al-Alaq, ayat 1, 2, 3 sajalah dulu.
Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah Tuhanmu yang maha mulia. Ibu, bapak, ada berapa sifat Allah di dalam surat yang kita sampaikan tadi? Ada dua. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama khalaq, menciptakan. Yang kedua akram, mulia. Sebelum saya bahas ini, di sana ada kalimat Rabb. Iqra bismi rabbik. Ada kata Rabb, Bapak dan Ibu. Apa itu Rabb? Kemudian, apa beda Rabb dengan Allah? Tinggi kaji Ustaz ini. Bapak Ibu. Kalau kami biasanya mengaji ku bule, Bapak Ibu. Kami bakal liang sama guru. Tu malam hari itu. Ini Bapak Ibu. Apa beda Rabb dengan Allah? Kita sampaikan dulu Rabb. Rabb itu memang artinya secara banyak orang mengartikan adalah Tuhan. Tuhan, Rabb itu Tuhan. Begini. Si A, saya sebutkan si A ini cantik, si B gagah, atau saya dapatkan sifatnya si A ini dermawan, baik hati, mudah tersenyum, suka membantu. Si B parabo, temperamen, pamberang, mudah tersinggung. Nah, balik itu kepada si A cantik dan si B ganteng. Ibu, bapak, ketika kita mendapati si A cantik, si B ganteng, apakah kecantikan si A itu bisa menular kepada saya? Lalu saya berubah pula jadi cantik gitu? Enggak kan, Bu? Atau si B ganteng, Pak, lalu berubah pula saya jadi ganteng gitu? Kan enggak, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa keciprat dengan cantiknya si A dan gantengnya si B. Tapi bagaimana dengan sifat yang kedua tadi? Si A dermawan, baik hati, mudah tersenyum. Kita bisa keciprat enggak dengannya? Tanah awak bakawan dinyo, Bapak Ibu. Dermawan setiap makan siang nyoba iene awak. Kan tanah awak, Bapak Ibu. Keciprat kita, Pak. Bagaimana dengan si B yang pemarah tadi? Bisa juga nak kita keciprat dengannya? Pamberang, kudapi atasan bentuk iko kok merasa yo adego. Dalam B saya laporan kok merasa yo adego, Pak. Kalian enggak ada. Nah, Ibu, Bapak, perlu kita pahami bahwa ada sifat-sifat Allah itu yang bisa kita keciprat dengannya, yang bisa menular kepada kita. Tetapi ada sifat Allah itu yang tidak bisa keciprat dan menular kepada kita. Yang tidak bisa menular kepada kita sifat Allah itu apa? Keesaan Allah, kekekalan Allah, Allahul Quddus, Allah mulia. Walaupun ada di antara kita mulia, yakinlah kemuliaan kita tidak semulianya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menular kepada kita. Tetapi ada sifat Allah yang bisa kita keciprat dengannya. Apa itu? Tuhan pemelihara, Tuhan pencipta. Karena Tuhan penciptalah karena kita kini hadir. Betul tak, Bapak Ibu? Tuhan yang menjaga, Tuhan sebagai pemilik. Bapak dan Ibu yang terhormat. Jadi Rabb itu sifat-sifat Allah yang bisa keciprat kita dengannya, dikumpul dengan nama Rabb. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Nah, tetapi yang tidak bisa kita keciprat dengannya, maka itulah yang disebut dengan Allah, Allahul Quddus, Allahu Ahad,
Ada enggak di dalam Al-Quran itu Rabbul Ahad? Enggak ada kan? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allahu Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Tambah lagi wawasannya, Rob, nama Rob itu bisa disandarkan kepada yang lain, benda yang lain. Falyabudu rabba hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah. Pemilik rumah apa maksudnya? Bu, Ka'bah. Jadi Rob itu Tuhan, bait itu rumah. Jadi Tuhan disandarkan kepada rumah. Allah, Bapak Ibu, itu adalah nama khusus, nama utama, ismun alam maksudnya, yang hanya khusus bisa digunakan kepada Allah, tidak bisa digunakan kepada yang lain. Ada enggak Bapak Ibu menemukan nama yang lain Allah selain Tuhan? Enggak ada kan? Nah, itu bedanya Bapak dan Ibu. Beda Rob dan bedanya Tuhan. Kita sudah mulai mengenal nih. Kita lanjutkan tentang sifat Allah yang ada di dalam surat yang kita bacakan tadi. Yang pertama adalah khalaqa, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, menciptakan. Apa maksudnya? Begini Ibu Bapak, ada Bapak Ibu yang rajin baca buku? Ada Bapak Ibu? Tidak sempat di kami Ustaz, kami dengar ceramah Ustaz salah. Atau buku-buku umum, buku-buku manajemen terkait pekerjaan Bapak Ibu di kantor. Andai kata kita ambil satu judul buku, bukunya berjudul Menyikap Tabir Ilahi, yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, atau buku atau Tafsir Al-Misbah, kan ada 15 jilid tuh Bapak dan Ibu. Kita tuntas membaca buku itu. Di dalam buku itu di bagian akhir ada keterangan tentang pengarangnya. Siapa dia, di mana pendidikannya, di mana dia selama ini dijelaskan di sana. Ibu Bapak, aduh kawan basiloroh batanyo, Ibu telah membaca buku Menyikap Tabir Ilahi, atau saya sudah membaca buku Penyikap Tabir Ilahi dengan pengarangnya si A. Basiloroh kawan batanyo, lai kenal jo pengarangnya tuh. Kenalkah kita dengan pengarangnya Bapak Ibu? Kenal. Kenapa? Karena kita sudah membaca biografinya. Tetapi walaupun kita sudah membaca biografinya, kita tidak bisa mengenal dia secara jauh. Betul tidak? Walaupun ibu dan bapak sudah banyak membaca buku puluhan dari karya yang sama diri si A tadi, ibu bapak pasti tidak akan bisa mengenal pengarang itu lebih jauh. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya dengan ciptaannya. Kita tahu betul apa saja ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bisakah kita mengenal Allah lebih jauh? Ingat, Allah memperkenalkan dirinya dalam bentuk yang dikenal dan dalam keterbatasan manusia. Tidak bisa mengenal Allah itu lebih jauh dari itu. Makanya saya sampaikan tadi, Allah itu begitu, tapi yakinlah Allah tidak seperti itu. Ibu bapak, walaupun kita tidak bisa mengenal Allah lebih jauh terhadap ciptaannya, tapi itu sudah jadilah bahwa ini semua adalah ciptaan Tuhan. Betul Bapak Ibu? Setuju? Memantapkan tauhid kita. Inilah yang disebut, kita sudah disebut dengan ma'rifat, lah sampai ma'rifat awal, atau yang disebut dengan ma'rifatullah. Kita sudah mengenal Allah walaupun bukan secara sempurna. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kalau masuk Asmaul Husna yang kedua, kok baru deskripsinya Bapak Ibu. Sekarang mulia, tadi akram, ikra, bacalah Tuhanmu yang maha mulia. Mulia, Ibu Bapak, gini kata Imam Al-Ghazali,
sembahlah Allah. Kata Imam Al-Ghazali, beristighfarlah kepada Allah. Ibu, bapak, kalau awak tidak beristighfar, apakah kurang kemuliaan Allah itu? Tidak akan kurang kemuliaan Allah. Jadi sesungguhnya jika hamba-hamba ini memuliakan Allah, mengagungkan Allah, memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, tetapi yakinlah Bapak Ibu, masih ada manusia ini yang beristighfar itu melakukan kesalahan. Lah kalau lah beristighfar kini kuah, lah puasa, lah memohon ampun, pasti ada juga kesalahan dan awak sampai yang awak lakukan nih. Begitulah Allah itu Bapak dan Ibu. Allah itu tidak luput, tidak ada cacat sedikit pun dari kemuliaannya itu. Berbeda dengan kita. Walaupun kita telah suci memohon ampun kepada Allah, masih ada juga cacat awak lain. Makanya sering-seringlah, walaupun demikian, sering-seringlah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengenal Allah dari sebuah sifat. Sekarang kita masuk Asmaul Husna tadi nih. Juga serius ke Bapak Ibu, kalian datang tuh Ibu kah? Asmaul Husna. Saya tidak akan menjelaskan tentang pengertian dari segi bahasa, pengertian dari segi istilah, karena itu nggak penting bagi kita. Tapi dari segi apa yang saya sampaikan, Ibu, Bapak, Asmaul Husna itu nama-nama yang baik bagi Allah. Asmaul Husna itu nama-nama yang indah bagi Allah, nama-nama yang mulia bagi Allah. Di dalam riwayat disebutkan bahwa Asmaul Husna itu ada 99, sebagaimana yang saya sampaikan di dalam hadis tadi, riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya masuk ke dalam surga. Innallah witsrun yuhibbul witsra. Sesungguhnya Allah itu esa, ganjil, satu, dan Allah menyukai yang ganjil. Nah, kita bahas dulu Asmaul Husna. Jadi Bapak dan Ibu, hadis tadi menyebutkan Asmaul Husna itu 99. Tetapi para ulama mencoba mengkaji di dalam Al-Quran. Mereka salah satunya adalah Tabatabai, ulama tafsir. Beliau mengkaji di dalam Al-Quran, menemukan 127 nama-nama yang baik bagi Allah. Ada yang menemukan 137 Ad-Dayan. Ad-Dayan kita nggak pernah dengar Bapak Ibu. Itu nama yang baik juga, Asmaul Husna juga. Dan ada juga ulama menyampaikan dia menjumlahkan dari pendapat-pendapat ulama itu 200. Nah, dari segi perbedaan itu kita tidak membahas perbedaannya. Kini awak ambil berpatokan kepada hadis Nabi tadi 99. Pertanyaannya, apakah Allah itu termasuk nama? Nah, keluar. Jumlah itu tidak perlu perdebatkan. Apakah Allah itu masuk kepada nama, Bapak Ibu? Benar, Allah itu termasuk kepada nama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Nah, kita mulai masuk ya. Allah. Ibu Bapak, mohon keseriusannya. Allah termasuk nama.
Atau gini aja dulu Bapak Ibu. Tadi kan saya bahas man ahsoha dakhalal jannah. Beko lupa Mbok Beko. Siapa yang menghafal Asmaul Husna itu masuk dalam surga. Banyak orang salah dalam memahami menghafal ini. Man ahsoha dakhalal jannah. Menghafalnya masuk ke dalam surga. Apakah betul-betul menghafal? Karena kita menghafal Asmaul Husna itu lalu kita menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Begini, kata Imam Al-Ghazali, kalau mendengar binatang pun bisa mendengar. Kalau melihat binatang pun bisa melihat. Menghafal itu sulit, tetapi memahami jauh lebih sulit. Akan tetapi juga ada yang tingkatan kesulitannya tinggi. Apa itu? Mengamalkan. Jadi terhadap man ahsoha tadi, agar kita tidak salah memahami dalam menghafal. Menghafal di situ bukan hanya sekedar menghafal, tetapi sesudah dia menghafal, memahami, mempelajarinya, sesudah itu dia mengamalkan di dalam kehidupannya, baru masuk surga. Nah, itu Bapak Ibu, jangan sebatas hanya menghafal saja. Baik, kita masuk Allah. Mendalami Asmaul Husna, nama yang pertama Allah. Ibu, Bapak, populer di kalangan para ulama, baik ulama-ulama terdahulu maupun hingga sekarang, tentang arti la ilaha illallah. Apa artinya Bapak Ibu? La ilaha illallah. Sebutkan saja Bapak Ibu. Tidak ada salah di sini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sepakat? Ulama mengartikan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Sekarang yang wajib disembahnya kita letakkan dulu, kita pisahkan. Tinggal tadi yang Ibu katakan tadi, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Pertanyaannya, Bapak Ibu, ada enggak Tuhan selain Allah, Pak? Ibu, ada enggak Tuhan selain Allah? Benar nih. Kalau saya mengatakan ada Tuhan selain Allah, aku kok tak kalau Ibu payah kok. Tadilah aku kan payah menahan. Ketika ada kalimat Ustadz bahwa ada Tuhan selain Allah, terang aja aduh Tuhan sensasi Ustadz kok aja. Siapa tuh tak kalau boleh Bapak. Abengku lah sudah saya jago le. Jangan diundang yo Ustaz tu besok Ustaz Andre. Masa yo aduh Tuhan selain Allah, aku terang itu beliau sampean tadi. Makanya Bapak Ibu nak boleh tekan lo. Bu, Bapak, saya sampaikan ada Tuhan selain Allah. Bukan tidak ada alasan, bukan tidak ada bukti, ada kok. Orang ada Tuhan tak selain Allah dia tuh? Menyembah Allah, ada tak? Agama lain ada enggak? Kan ada, berarti ada Tuhan selain Allah. Tetapi bagaimana cara mengatasi itu? Kita umat Islam ini diajarkan, ditambah dibubuhi dengan yang tadi. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Selain Allah, Bu, tidak wajib disembah, Pak. Bahkan tidak boleh disembah. Nah, itu lama awal orang Islam Bapak Ibu. Yang kedua, populer juga di para kalangan ulama, arti dari ilah tadi, la ilah, kan gitu. Ulama mengartikan sebagai penguasa. Penguasa alam raya ini, yang menguasai Bapak Ibu, yang menguasai diri kita, yang menguasai segala-galanya dan mengatur segala-galanya. Jadi arti la ilaha illallah yang kedua adalah tidak ada penguasa
ilah itu bukan Tuhan, artinya adalah penguasa. Tidak ada penguasa yang menguasai alam raya ini, yang menguasai diri kita, yang menguasai segala-galanya, yang mengatur segala-galanya, kecuali adalah Allah. Saya bacakan ayat, setelah itu saya akan munculkan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana fihima alihah illallah. Kalau seandainya keduanya ini langit dan bumi, ada Tuhan selain Allah, la fasadata, Allah, maka binasalah, kacau Bapak Ibu. Jangankan dunia, langit dan bumi ini ada Tuhan. Di negara saya kalau ada dua presiden, kacau tidak? Ibu, di negara saya Bapak Ibu, dua presidennya kacau tidak? Masa presiden sujud kepada presiden? Bapak Ibu yang terhormat. Nah, apa yang ingin saya tanyakan di sini? Kan ada dua arti tadi itu Bapak Ibu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain dari Allah. Yang kedua, tidak ada penguasa yang menguasai alam jagat raya ini, yang mengatur alam jagat raya ini, kecuali dari Allah. Ibu, Bapak, pertanyaannya, mana yang lebih enak bagi Bapak Ibu dari dua tadi? Mana yang lebih lurus rasanya bagi Bapak Ibu dari dua pengertian tadi? Atau mana yang paling menyentuh hati Bapak dan Ibu dari kedua tadi? Ada yang bisa mengungkapkan? Ustaz, saya yang pertama Ustaz. Ustaz, saya yang kedua lebih menyentuh hati saya Ustaz. Baik Ustaz, yang tersentuh hati saya adalah yang pertama Ustaz. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dengan itu masuk ke dalam hati saya, muncul dorongan, memang Allah lah yang saya sembah Ustaz. Betul? Tetapi Ustaz, kalau saya yang kedua, tidak ada penguasa yang menguasai alam jagat raya ini kecuali adalah Allah. Kenapa? Karena itu menimbulkan ketenangan di dalam hati hamba Ustaz. Bukan hanya dorongan untuk menyembah Allah, tapi tenang hati hamba Ustaz. Tidak ada yang mengatur, yang menguasai alam jagat raya ini kecuali adalah Allah. Tenang hati hamba Ustaz. Bakuk madu itu Bapak Ibu gini. Ingat tak kisah Nabi ketika itu badu orang kafir Quraisy? Orang kafir Quraisy ko lama don pedang kali ia Nabi. Apa kecil orang kafir Quraisy itu? Siapa yang bisa menolongmu Muhammad? Ingat tak kisah itu Bapak Ibu? Siapa yang bisa menolongmu Muhammad? Apa jawaban Nabi Pak? Allah. Dek kalimat Allah tadi bergetar tangannya Bapak Ibu. Talapih pedang yang tidak jadi membunuh Nabi. Nabi selamat. Akhirnya dia masuk Islam. Di Allah tadi. Kenapa Nabi membilang Allah? Apa maknanya di situ? Tidak ada yang menguasai, yang menguasai diri, menguasai alam, dan menguasai orang nama macik pedang tadi kecuali adalah Allah. Itu kan dia kuasai dia Allah orang tua Bapak Ibu. Lepas pedangnya masuk Islam dia. Apa maksudnya Ibu Bapak? Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ketika kita memahami bahwa tidak ada penguasa yang menguasai alam jagat raya ini, ketika Bapak Ibu punya kendala bekerja, punya masalah-masalah di dalam bekerja, Ibu paham Allah yang mengatur awak lah tanang setia awak lah. Nyaman awak Bapak, ikut Allah yang mengatur biasa lah. Jadi awak bayang tawadu awak jadinya Bapak Ibu kalau awak memahami ini. Apalagi mungkin di dalam keluarga ibu bapak mungkin ada anak mendapatkan anak berkebutuhan khusus umpamanya.
Kalau awak menyakini tadi tidak ada yang mengatur, yang menguasai kecuali Allah, pasti tenang awak. Maka jalani saja. Kok tiba awal berubah awak tak perlu dia pun mana. Ada ketenangan di dalam hati kita. Begitu juga ketika dilanda duka, ditimpa masalah, ditimpa musibah, dirundung duka, kita meyakini, oh ini adalah Allah yang mengatur. Tenang hati Bapak Ibu. Begitulah asma Allah itu. Bagaimana yang pertama tadi, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain daripada Allah. Kalau ini kita pahami Bapak dan Ibu, memang betul kita tidak akan menyembah selain daripada Allah. Kita tidak akan menyembah pekerjaan kita, kita tidak akan menyembah atasan kita, kita tidak akan menyembah selain daripada Allah. Sehinggonyo solat awak memang betul-betul tapi waktu denyo. Kalau lah tiba waktu menyembah Allah, awak tinggal yang lain ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita masih sibuk dengan pekerjaan kita, berarti pekerjaan kita anggap sebagai Tuhan. Patuh awak kenyoma. Ibu bapak yang kami muliakan, sampai di sini paham? Asma yang pertama ini yaitu Allah. Lah jam 9 kurang seperempat. Boleh ini lain Ustaz Andre. Kita bagi dua saja, buku Ar-Rahman Ar-Rahim lah. Ingat untuk Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu dapat wawasan, kita amalkan dalam kehidupan. Allah sudah selesai, jadi tertuju kepada la ilaha illallah, tauhid awak. Yang kedua Rahman ya Bapak Ibu, Ar-Rahman. Ba'a pula Ar-Rahman ku penjelasan ya ku. Ar-Rahman itu kan artinya pengasih. Ar-Rahim penyayang, baik, pengasih. Jadi Ar-Rahman adalah sifat kasih tanpa batas. Sifat kasih tanpa batas yang diberikan kepada setiap hamba selagi dia punya kesempatan hidup di atas dunia ini. Saya ulangi, Ar-Rahman itu sifat kasih tanpa batas, unlimited Bapak Ibu. Tidak ada batasannya doh. Yang diberikan Allah kepada setiap hamba selagi hamba itu masih hidup di atas dunia ini. Contoh seperti begini, setiap orang punya kesempatan untuk sehat dari penyakitnya. Bukan hanya orang Islam, orang di luar Islam pun, non-muslim pun punya kesempatan untuk sembuh dari penyakitnya. Yang bekerja punya kesempatan untuk bisa sukses dan berkecukupan di dalam kehidupannya. Maka gigihlah kita bekerja dengan Ar-Rahman tadi, dengan sifat kasih tadi. Yang belajar, yang sedang melanjutkan pendidikan, dia punya kesempatan untuk mendapatkan ilmu sehingganya dia menjadi pintar dan cerdas. Jadi sifat Ar-Rahman Allah ini diberikan secara hukum universal kepada makhluknya, kepada hambanya. Tidak ada batasan, tidak ada pilihan itu Bapak Ibu. Rahman Allah diberikan kepada semua kalangan. Passwordnya adalah saat hidup di atas dunia ini, termasuk penerimaan tobat. Siapa saja yang bertobat, dia mendapatkan kesempatan untuk menerima tobat dari Allah Subhanahu wa taala, dan pemberian hidayah kepadanya bagi orang-orang yang jauh dari Allah, ingin kembali, Allah kasih hidayah dan Allah terima tobatnya. Jadi orang-orang yang bergeser dari Allah jauh, lalu dia ingin kembali, maka dia memohon rahmat Allah. Allah berikanlah dengan sifat kasihnya tadi. Ibu bapak, tapi walaupun demikian Ibu bapak, Allah mengatakan begini, aku ini Rahman, aku sifat kasih diberikan kepada kalian sebagai bekal hidupmu di atas dunia, kata Allah. Bekal hidupmu di atas dunia. Nah, ini ingat nih Bapak Ibu. Engkau sakit, aku sembuhkan. Engkau bersalah, aku maafkan. Engkau bertobat, aku terima taubatmu, kata Allah. Engkau beristighfar, aku ampuni dosamu. Engkau butuh, aku bukakan jalan. Di saat engkau sulit,
aku mudahkan kesulitan hidupmu itu. Di saat engkau gundah gulana, gerisah, aku berikan ketenangan di dalam hidupmu. Walaupun demikian Allah sifat kasihnya kepada manusia, masih saja ada manusia yang engkar dengan engkar yang sangat keras. Asyaddu 'alar rahmani atiyya, sehingga Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Lamun itu rahman Allah, Pak, masih juga manusia ini engkar. Sehingganya Allah katakan di dalam surat Maryam ayat yang ke-69, asyaddu 'alar rahmani atiyya. Rahman Allah diganti dengan pembangkangan yang sangat keras. Mana buktinya? Sampai-sampai dia melecehkan Allah. Apa kata mereka? Allah punya anak. Kan melecehkan Allah tuh Bapak Ibu. Allah Trinitas. Bahkan mereka bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, orang-orang seperti ini masih tetap diberikan rahman oleh Allah. Masih dibukakan jalan oleh Allah untuk bertobat selagi sebelum nyawanya sampai di tenggorokannya dia. Apa buktinya? Qul ya ibadiyalladzina asyraku ala anfusihim. Wahai Muhammad, sampailah kepada hamba-hambaku yang engkar tu. Lambu agih rahman, lambu kasih sadualahai. Sampaikan kepada mereka, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kembalilah, bertobatlah. Bapak Ibu yang kami muliakan, oleh karena itu, kalau ingin kita kembali itu kita lebih lagi mendekatkan kepada Allah, diri kepada Allah, kata Ustaz Andre tadi, gunakanlah Asmaul Husna tadi untuk memanggil Allah. Qulidu Allah, katakan Muhammad, panggillah Allah, Allah, ya Rob, ya Tuhan, kan gitu. Atau awiddur rahman, kalau untuk mendapatkan rahmat Allah, memperoleh rahmat Allah, mintalah dengan rahman. Ya Rahman, limpahkan rahmat kepadaku. Bapak Ibu yang kami muliakan, tapi Bapak Ibu, ada orang yang tetap lahmude itu firman Allah, tetap membangkang, tetap jauh dari rahmat Allah. Apa kata Allah di dalam surat Maryam ayat yang ke-68? Apa kata Allah? Fawarabbik lanahsirannahum wasyayatin thumma lanuhdirannahum haula jahannam majisiyah. Muhammad, hendaknya namanya Muhammad, kelak nanti mereka akan kami kumpulkan dengan para setan dan kami dekatkan mereka kepada neraka jahanam dengan cara merangkak. Nah, ini pedoman bagi kita Bapak dan Ibu. Semoga kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah memberikan sifat kasihnya kepada kita tanpa batas. Terakhir, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim ini Bapak dan Ibu, rahmat Allah yang diberikan dalam konteks akhirat. Kalau Rahman yang diberikan tanpa batas dalam konteks keduniaan. Kepada siapa Ustadz rahimnya Allah itu? Rahimnya Allah, maaf. Kepada siapa Ustadz? Allah dengan rahimnya. Nah ini, dengan sifat rahimnya itu, kepada siapa diberikan nanti di akhirat? Yang pertama, kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Iman dan takwanya dibuktikan dengan amal soleh. Kelak nanti Allah masukkan ia ke dalam surga. Masuk ke dalam surga itulah yang disebabkan dari rahimnya Allah. Allah yang rahim itu Bapak Ibu. Kemudian siapa lagi Ustaz? Orang yang seimbang antara amal soleh dan amal salahnya. Nanti dia akan di padang mahsyar ketika Allah Subhanahu wa taala membentangkan hisab.
akan menunggu hisab dekat Bapak Ibu. Mereka Allah tempatkan pada tempat yang sangat tinggi, sehingganya mereka melihat surga sampai-sampai dia pengen cepat-cepat masuk ke dalam surga. Di samping itu dia juga melihat keganasan neraka, lalu dia memohon rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah selesai hisab itu berlangsung, mereka mendapatkan rahmat Allah, dimasukkan ia ke dalam surga sebab dari Allah mempunyai sifat rahim tadi. Siapa lagi Ustaz? Ini orang yang banyak amal salahnya Bapak dan Ibu, dapat je rahim Allah, dapat je sifat rahimnya Allah. Bagaimana pula itu Ustaz? Kan banyak salahnya Ustaz. Apa kata Allah? Allah perintahkan para malaikat, malaikat cuba cari, ada ndak inyo mencintai Rasulnya? Kan amal salah banyak kok Bapak Ibu. Ada ndak? Carilah, ada ndak inyo mencintai Rasul? Ada ndak dekatnya dengan para ulama? Ada ndaknya dekat dengan ahlul Quran? Carilah. Ibu bapak, Allah memerintahkan malaikat bukan karena Allah tidak tahu ya Bapak Ibu ya, karena memang itu tugas malaikat. Nanti malaikat melaporkan Bapak Ibu. Atau ada ndak mereka bersolawat kepada nabinya, ternyata ndak juga doa Bapak Ibu. Allah amal salah banyak, dekat kepada Nabi, mencintai Nabi, akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Di mana tak rahimnya Allah tu Bapak Ibu Ustaz? Sifat rahimnya Allah tadi, bakal dimasukkannya ke dalam neraka. Ada batasan yang Allah berikan, takdir yang Allah berikan. Nanti dia dibangkitkan oleh Allah, dimasukkan juga nanti ke dalam surganya Allah. Dia masuk ke dalam surgalah itu mendapatkan rahmat Allah dari sifat rahimnya Allah. Ibu bapak, jadi gini terakhir sedikit lagi nih. Jadi para ulama sebenarnya berbeda dalam memahami Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Sebagai contoh begini, ada orang yang keras Bapak Ibu, kejam, dia punya pedang nih. Tetapi ketika dia memegang pedang itu, dia melihat seorang anak yang lagi kelaparan, menderita dia. Lalu dibantunya lah anak itu, sehingganya anak itu terbebas dari kelaparan dan penderitaannya. Pertanyaannya, apakah bisa orang yang keras tadi disebut sebagai dermawan? Apakah bisa dia disebut memiliki sifat kasih? Belum bisa disebut sifat kasih, kata para ulama. Kalau seandainya dia sudah menjiwai, kalaulah menjiwai pemberiannya tadi, baru bisa disebut dengan sifat kasihnya ada, baru bisa disebut dermawan. Lain setiap anak, lain setiap orang yang menderitanya bantu, ndak itu saja, ndak sekali itu saja, baru bisa dia disebut dermawan atau memiliki sifat kasih, kata para ulama. Atau begini, ada juga ulama memahami seperti ini, Allah dengan Rahman dan Rahimnya itu begini. Ada perusahaan itu memerintahkan karyawannya untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Pertanyaannya, ada enggak tujuan perusahaan itu untuk memerintahkan karyawannya untuk melanjutkan pendidikan? Ada tujuannya enggak? Ada punya kepentingan enggak perusahaan terhadap karyawan yang diutus itu? Ada Bapak Ibu. Apa itu? Setelah kembali nanti dari pendidikan, dia bisa mengabdi kepada perusahaan. Atau peternak ayam dan peternak bebek umpamanya, dia makan ayam, pakan ayam ku banyak-banyak, sehingganya gapuk batalu. Ada punya kepentingan tak peternak itu terhadap ayam dan bebek tadi? Ada. Supaya apa? Kepentingannya dapat talu beko dijual, dapat pitih. Atau ayam nang gapuk-gapuk tu jual dapat pitih. Ada punya kepentingan. Kata ulama Bapak Ibu, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah tidak ada punya kepentingan dengan itu. Yunyu lagi dia Allah ikhlas. Nah, ada kepentingan Allah Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari dengan memahami Asmaul Husna, mendalami Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini, kita betul-betul paham bahwa memang Allah tidak ada punya kepentingan dari itu. Maka kita diminta untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, sehingganya kita betul-betul menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, dah jam 9 kurang sampai, demikian saja.
selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.